Kami bersyukur memiliki Tuhan yang sempurna, Tuhan yang bangkit bagi kami, Tuhan yang menyelamatkan kami, yang mengampuni kami, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Hari ini kami hadir di sini di rumah-Mu untuk bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bahkan lebih dari itu, kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Tuan rumah di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu, terima kasih Pak, yaitu di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 saja kita akan melihat dan kita akan bersama-sama diberkati melalui ayat-ayat ini. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, dapat semua? Boleh? 1, 2, dan 3. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Anda perhatikan dari 3 ayat ini tidak disebutkan secara spesifik atau literal the name of the disciples. Ayat 8, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Alkitab katakan di ayat yang ke-8, murid yang lain. Tapi kita tahu bersama bahwa itu adalah Yohanes. Amin, saudara. Ya. Dan Alkitab juga katakan sampai di kubur itu, dan ia, kata ia di situ, kata ganti. Ya. Dan ayat yang ke-9 sama juga, sebab selama itu mereka, both of them, ya, or three of them. Jadi either Yohanes, Petrus maupun Maria Magdalena, di situ dikatakan masuk dalam kategori mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Dan yang ketiga di ayat yang ke-10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Juga both of them, tentang Yohanes dan Petrus, saudara. So, dari 3 ayat ini, kenapa seperti itu? Saya mendapatkan satu revelation dari Tuhan. Ternyata ayat 8, 9, dan yang ke-10 ini, you can put your name on it. Anda dan saya boleh menempatkan nama-namamu di situ. Amin. So, the resurrection atau kebangkitan itu buat kita semua. Amin, saudara. Buat saya, buat Anda. Jadi, for all, untuk semua, saudara. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit, yes, dia bangkit. Yesus itu tidak mati, dia mati, saudara. Buat saya dan Anda. Dan itu pengorbanan yang terbesar yang boleh dunia rasakan itu. Ketika dia ada di Getsemani, dia sampai mengeluarkan peluh yang darah gitu. Itu mengajarkan kepada saya dan Anda tentang bagaimana bukannya dia tidak mau, saudara, tetapi dia melihat bahwa sesungguhnya menanggung dosa saya dan Anda itu berat. Amin. Sekali lagi, menanggung beban dosa itu ditimpakan kepada dia, seluruh dunia itu berat. Satu orang saja
yang memiliki hutang dengan Anda, terus Anda bebaskan itu. Saya mau katakan itu berat. Ada seseorang yang punya hutang dengan saya. Itu puluhan tahun yang lalu. Dan dia teman baik, sahabat baik. Dan dia mulai ngobrol dengan istri saya, ya bla 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 bla. Sehingga akhirnya terdengar oleh saya dan dia juga ajak ngobrol saya sekilas. Tapi dia lebih banyak berhubungan dengan istri saya. Sehingga eventually pada akhirnya ya saya setuju gitu untuk memberikan. Saya pikir ya saya cicil gitu loh, saudara. Karena saya tidak memiliki uang banyak, tapi saya tahu saya ada uang di tabungan itu untuk DP rumah, ya, untuk membayar rumah karena saya dulu belum punya rumah. Tapi apa yang terjadi terus sehingga menghabiskan tabungan saya. Dan terus hingga akhirnya karena sudah masuk, jadi dengan berkat persembahan kasih yang saya terima, saya berikan kepada dia. Jadi kalau barang itu mesinnya datang dalam bentuk United States dollar, saya juga harus bayar United States dollar. Kalau itu dalam bentuk euro, belinya di Eropa, juga saya harus bayar dengan euro, saya tukar. Kalau Indonesia ya Indonesia. Dan waktu saya hitung-hitung, saudara, mungkin bagi Anda kecil atau mungkin bagi Anda relatif, sehingga jumlahnya hampir 1 miliar. Dan itu menggerus saya punya rumah. Nggak jadi beli, dari DP terus sampai semua tergerus. Sampai jual barang gitu. Sehingga one day, dia hancur, saudara, dan dia tidak bisa mengembalikan. If you were me, kalau Anda jadi saya gimana kira-kira? Di dalam nama Tuhan Yesus aku berikan segala sesuatunya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. No. Ini daging. Betul? Dan kita bukan manusia sempurna, betul? Sedang ada di dalam kesempurnaan gitu loh. Duitnya banyak, bos. Itu 15 tahun yang lalu banyak banget. Sekarang aja juga banyak banget. Kita kalau kasih kolekte aja suka mikir, betul nggak? Saya lihat muka-muka yang mikir, betul nggak? Kecabut 100.000, aduh salah lagi gitu. Kecabut 50 salah, harusnya 5.000, 10 gitu. Pasti ada pertimbangan. Saya bilang sama istri saya, jadi gimana? Istri saya bilang, jadi gimana? Saya bilang tagih dong. Dia bilang saya sudah tagih, dia nggak ada, habis. Saya bisa majukan dia ke ranah hukum, tapi saya datang ke mama saya, that the woman that I love her soul in the world, di dunia ini saya paling sayang sama ibu saya, udah meninggal. Dan dia hanya berkata, menurut mama ya. Selalu menurut mama, kata Tuhan menurut mama yang diajarkan Tuhan. Selalu dia pakai itu. Menurut mama yang mama dengar dari Tuhan, gitu tuh. Ibu-ibu suka begitu. Terus saya bilang, aduh apes nih, habis nih, rusak nih, hancur nih, hancur. Bener. Kalau kamu sudah berani meminjamkan, Yohan, itu termasuk orang itu tidak bisa mengembalikan. What? Saya bilang, itu hukum apa ya? Dia bilang, hukum Tuhan. Aduh ma, kalau udah ngomong soal Tuhan udah selesai ma. Menurut mama, apa nasihat mama? Ya itu. Kamu serahkan dalam tangan Tuhan, bukannya di ranah hukum ma. Enggak perlu ya. Nanti besok ada di koran, di apa gitu, orang-orang yang seorang hamba Tuhan menagih hutangnya kepada seorang anak Tuhan. Aduh, kata mama, buruk beritanya. Ya menurut mama buruk, tapi buat aku kehilangan 1 M juga buruk ma, jauh lebih buruk. Dia bilang, kamu melayani Tuhan yang hidup. Halo, kamu punya Tuhan yang begini. Dia tahu itu semua. Dan Yohan dengar baik, kau punya
Tuhan yang hebat, dia sanggup mengembalikan. Saya lihatin, ya itu duit aku bukan duit mama, jadi mama ngomongnya enak aja. Tapi dia tetap bukan berkelit, percaya sama mama. Mama punya pengalaman yang indah, baik dengan Tuhan. Dia yang memperkenalkan saya dengan Tuhan. Percaya aja, udah. Daripada kamu stres, bisa gila loh Yohan, bisa gila. Ya saya pikir-pikir, malam saya doa, ya udahlah. Saya bilang sama istri saya, udahlah mas, saya lepaskan. Kamu boleh tagih, nah, lihat suami-suami suka begitu. Jadi kalau kebayar buat kamu aja. Tapi kalau nggak terbayar ya udah resikoku. Sampai hari ini nggak ada 1 sen pun terbayar. Terus Anda bilang, bagaimana Pak hidup Bapak? Tidak berkekurangan. Tetap aja. Ada saja Tuhan memberkati. Amin. Karena hidup kita bukan hanya karena uang, karena materi, tapi karena pengampunan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Sampai hari ini masih bersahabat, saudara. Beberapa waktu kemudian saya khotbah di gereja dia, wah ada dia itu. Kesempatan yang baik untuk ya menagih hutang ya dengan firman. Jadi saya mau khotbah, saudara bayar hutang saudara, tahu nggak? Gitu. Terus saya liatin mukanya, bayar gitu. Dia langsung klepek-klepek. Tapi waktu saya mau ngomong Tuhan bilang, nggak usah. Sekali mengampuni, selamanya mengampuni. Waduh. Anda enak bilang amin. Saya pelakunya gitu loh. Begitu saya turun, saya bilang sama istri saya, Ma, itu ada orangnya di situ. Orang yang mana? Itu yang utang sama gue. Kita kalau punya utang nggak dibayar, bahasa nggak jelas, betul nggak? Ma, itu ada utang di situ. Istri saya, mana? Mana lagi situ? Dia istri sama anak-anaknya. Terus saya bilang, Ma, ajakin dia makan. Saya doa berkat, begitu amin, dia langsung jalan. Istri saya kejar, Pak Pendeta ajakin makan. Orang yang punya hutang pasti juga nggak enak hati, betul nggak? Bahasanya juga nggak jelas. Kita gitu. Jangan ditolak Pak Pendeta. Kita makan, duduk berempat. Kita berempat, dia berempat 8 dengan anak saya dan istri saya tidak hadir karena sakit. Ya. Maksud saya sakit hari ini, bukan yang pada saat itu. Saat itu dia hadir, karena ini dia hadir, saudara. Ya. Terus kita ngobrol, coba-coba, tapi saya nggak singgung-singgung itu. Tapi doa kenceng, biar dia yang mulai dalam nama Tuhan Yesus. Sampai akhir nggak mulai-mulai, saudara. Bahkan ketika mau bayar dia ke WC. Saya tungguin nggak balik-balik. Saya mau bilang, Tuhan, suruh aja dia bayar, potong hutang lah. Dia nggak balik, akhirnya saya bayar. Selesai kita cipika-cipiki, dia pulang, saya pulang. Di dalam mobil istri saya bilang, kok kamu nggak nagih? Saya bilang, ya Roh Kudus bilang jangan tagih. Kapan Roh Kudus bilang? Tadi di restoran. Sekarang kayaknya beda. Kayaknya gue gembes. Tapi kalau anak saya lulus dengan S3 teologi, dua-duanya, baru nanti kita ucapan syukur bulan Mei kali ya, baru bulan ini atau bulan kemarin ya, Maret atau April ya. Bagi saya itu kemurahan Tuhan. Kalau mereka bisa ada di dalam Tuhan dan dalam keadaan sehat, sampai hari ini saya masih hidup melayani Tuhan. Dan saya belum pernah digotong ke rumah sakit, saya belum pernah masuk rumah sakit. Menurut saya itu kebaikan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi kalau Anda lihat di ayat yang ke-8 ya, maka ada 3 kata kerja di situ. Apa? Yang pertama came, yang kedua saw, dan yang ketiga believed. Jadi kemenangan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus itu ditentukan dari apa, saudara? Dari came to Jesus first. Amin.
Anda dan saya memiliki masalah dan persoalan, harus suka tidak suka, mau tidak mau, datanglah kepada Yesus. Alkitab bilang, maka masuklah juga murid yang lain. Kalau Anda sudah datang kepada Yesus, jangan hanya di pelataran, lebih dalam lagi. Amin. Lebih dalam lagi. Saya juga harus dibegitukan, bukan rencana Tuhan, bukan. Tetapi saya harus mengalami hal yang pahit dulu, saudara. Sehingga akhirnya saya bisa tahu bahwa Tuhan yang saya sembah itu sempurna. Itu bukan kesalahan Tuhan, itu bukan rencana Tuhan. Tidak ada izin Tuhan di situ, kesalahan manusia, saudara. Tetapi in anything, in any problems, Tuhan ikut campur di situ. Dan kalau saya dan Anda sudah masuk di dalam Tuhan, lebih dalam lagi. Dan Alkitab katakan, dan Ia melihatnya. Saya dan Anda juga harus melihat perbuatan tangan Tuhan. Mengalami perbuatan tangan Tuhan yang ajaib di setiap hari hidup kita. Dan saya melihat bagaimana Tuhan memberkati saya kembali, ya. Itu bukan hanya segitu, saudara. Tetapi istri saya pernah bersaksi, bahkan anak saya juga bisa bersaksi, berapa kali lipat Tuhan kembalikan. Berlipat kali ganda. Ada saja orang yang kesetrum Roh Kudus, ya, habis pelayanan atau ada di rumah. Saya habis pelayanan tiba-tiba mau berjalan lagi jam 1 siang, itu pelayanannya jam 11. Tiba-tiba ada seseorang datang kepada saya terus bilang, Pak Pendeta masih ingat saya? Saya bilang saya lupa, karena saya lihat ratusan ribu orang. Terus dia bilang masih ingat. Tapi ya sekedar basa-basi orang yang percaya kan, iya gitu. Terus dia bilang, Pak Pendeta bisa bicara sebentar? Oh nggak bisa, karena saya harus pergi. Jam 1 saya sudah ditunggu di pelayanan yang lain. Itu sudah jam 1 kurang. Dia bilang, saya pernah diberkati oleh Pak Pendeta, dan saya telah dijawab doanya melalui Pak Pendeta. Oh ya sudah, puji Tuhan, Tuhan memberkati ya, sampai ketemu. Dia bilang, Pak Pendeta saya bersyukur, ya nggak apa-apa, amin, puji Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan. Begitu saya naik mobil dia bilang, Pak Pendeta saya diberkati, ingat nggak dulu Pak Pendeta berdoa buat saya? Iya, amin. Dan hari ini saya mau memberkati Pak Pendeta balik. Saya mundur, saya turun dari mobil. Coba saya bilang, ngomong lagi sekali lagi. Dia bilang, saya mau memberkati Pak Pendeta. Oh kalau yang begini saya bisa tunggu. Terus dia bilang, iya saya terlihat-lihat wajah Pak Pendeta terus selama 3 hari. Terus saya bilang, jangan dihilangkan itu, harus terus itu dipikirkan. Terus dia bilang, boleh memberkati Pak Pendeta? Saya nggak bilang boleh, apa yang saya bilang? Harus. Terus dia bilang, Pak Pendeta saya mau kasih Pak Pendeta boleh? Oh boleh. Terus dia bilang, Pak Pendeta mau terima transfer atau kontan aja? Saya langsung cepat, saya minta kontan. Karena kalau pengusaha suka janji transfer bisa 2 tahun, saudara, bisa 3 bulan. Nanti kalau kita ketemu lagi, Pak, waktu itu Bapak janji sama saya, yang mana ya? Gitu. Pendeta yang mana ya? Kapan? Jadi saya bilang, boleh kalau ada kontan. Aduh, saya nggak bawa kontan. Terus saya bilang, jadi bagaimana? Pak Pendeta mau nggak datang ke rumah saya? Oh mau. Kapan Pak Pendeta mau datang? Saya nggak tunggu minggu depan, bulan depan, besok. Besok aja besok. Oh secepat itu Kak? Kan you challenge me. Jadi besok boleh, hari Senin kan? Hari liburnya Pak Pendeta. Terus jam berapa Pak Pendeta mau datang? Saya tanya lagi, you biasa bangun jam berapa? Dia bilang, saya udah biasa turun jam-jam 8, jam 9. Oh dalam arti jam 7 saya akan datang. Kalau untuk berkat Tuhan jangan berlama-lama, amin saudara. Ya, langsung respon yang positif. Saya suka kalau ibadah jam 7 ini jemaat hadir. Kenapa demikian? Respons yang positif. Dia bilang, terima kasih Pak Pendeta. Oh sama-sama, Tuhan berkati ya, biar maju terus dalam Tuhan. Saya doain lagi, saudara. Maksudnya biar dia nggak lupa gitu loh. Dan saya masuk mobil, jalan, istri saya tanya, itu siapa? Itu dia diberkati Pak, luar biasa ya Ma. Terus kamu bilang kemana? Ke rumah. Terus dia udah kasih tahu alamatnya. Itu yang gue bego banget ya gitu. Ampun Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Aduh aku nggak tanya lagi Ma. Dasar pendeta baru pendeta. Terus saya pelayanan lagi, tapi itu saya doain itu orang. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong. Biar dia di rumah telepon saya, betul loh, sampai di
rumah dia telepon saya. Shalom Pak Pendeta, shalom, shalom, shalom. Pak Pendeta nggak usah teriak, iya, shalom, shalom. Saya takut signalnya putus. Jadi saya keluar rumah, shalom, 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 halo, halo. Gitu. Dia bilang, ini Pak Pendeta aku yang tadi, iya. Terus dia bilang, Pak Pendeta aku mau tanya, Pak Pendeta mau ke rumah saya udah tahu nggak? Iya, belum. Ini saya doa lagi berjam-jam saya doa. Dan engkau bisa digerakkan itu karena Tuhan. Ini alamat saya, oh amin, saya senang banget. Besok pagi saudara jam 7 saya udah di rumahnya. Sampai sopir bilang, Pak kayaknya belum bangun, nggak apa-apa. Pokoknya dia nggak boleh lolos dari pintu itu. Gitu. Selesai dia turun, Pak Pendeta, iya shalom. Terus dia kasih saudara sama saya. Dan dia bilang, Roh Kudus bilang sama saya supaya Bapak belikan mobil aja. Saya lihat Bapak punya mobil ya, sudah kayaknya sudah lama. Saya bilang puji Tuhan. Dia bilang ini buat beli. Saya beli. Saya ingat saya beli itu mobil 565 juta. Ingat saya. Dia kasih saya 600 juta. Kurang 35, lebih 35. Hamba Tuhan harus jujur. Betul nggak? Jangan terus lupa, ya kan? Saya telepon dia lagi, bos, ini saya beli 565, masih kelebihan 35. Walaupun dalam hati saya berat untuk memberikannya kembali, berat. Tapi bagi hamba Tuhan kita harus jujur. Jadi saya bilang, bos, kemana saya antar? Ke rumah lagi atau saya transfer? Dia bilang, lebih berapa Pak? 35. Dia bilang, sudah buat Pak Pendeta untuk beli bensin. Saya bilang, oh terima kasih. Tapi saya sedang mau tanya gitu, tahun-tahun berikutnya bagaimana? Bensin saya bagaimana gitu loh. Saudara, saya tutup kesaksian ini. Kita harus lihat itu bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Jadi kalau Anda ditolong, tolong itu mulut bersaksi. Amin. Banyak orang bilang, oh ini apa kesaksian khotbah tentang uang. No, I'm not talking about money. I'm talking about the kind of him, kebaikan dia. Ya, dia baik buat saya dan Anda. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Memang awalnya mungkin ada masalah dan problema, tetapi kesulitan itu tidak akan pernah menjepit kita sehingga kita menjadi orang yang tidak dan kurang percaya. Dan di situ dikatakan dan percaya. Setelah Anda mengalami Tuhan, percayalah. Halo, percayalah. Hari-hari ini ada apa? Saya nggak mau sebut apa tuh Kristen ini, Kristen progresif, proaktif, apalagi profesi, apalagi pro kontra gitu. Bagi saya kalau yang udah begitu udah bukan Kristen. Kristen itu kan artinya pengikut Kristus, ya udah. Apa yang Yesus lakukan kita ikuti, kita percaya. That's it. Lebih dari itu nggak usah. Ya, coba kita lihat ayatnya dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-11. Coba bisa ditayangkan nggak ini? Ya. 1 Korintus pasalnya 3 ayat 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11 ya. 1, 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Sudah. Ini nggak usah pakai embel-embel lain. Begini, begitu, begini, udah. Kalau Anda baca atau lihat di media sosial, kalau dasarnya bukan Yesus, terus mulai ke kiri-kirian, ke kanan-kananan, ya udah, leave it, tinggalin itu. Pokoknya yang Anda baca, yang Anda lihat, di situ Anda harus percaya. Nah, saya yakin dan percaya, karena ayat 6 katakan sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Artinya apa saudara? Ya, ada orang datang kepada saya terus bilang begini, Pak Pendeta, mana yang lebih penting, baca Alkitab atau doa? Coba saya kembalikan ke Anda, kira-kira mana yang lebih penting? Lalu? Apa? Saya tahu Anda ngomong nggak jelas karena takut salah. Anda ngomong, apa? Ada seorang ibu tanya kepada saya, terus saya jawab. Saya nggak jawab hari itu karena saya butuh hikmat. Takut pertanyaan menjebak. Pagi-pagi setelah malam saya doa, pagi saya saya teks dia. Saya bilang, Bu, mana yang lebih penting? Bernafas atau mengeluarkan nafas?
Dia bilang, Pak Pendeta paling bisa. Saya bilang, Ibu juga paling bisa. Dia bilang, dua-duanya dong, menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Nah, saya bilang, baca Alkitab dan berdoa sama pentingnya. Amin, saudara. Jadi kalau ya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan bagian yang ketiga, kalau Anda sudah lakukan itu, bersaksilah, pulanglah ke rumah. Dimulai dari mana? Dari orang sekelilingmu. Jadi apa, saudara? Jadi teladan. Halo. Anak saya mau mengantar saya bukan apa-apa, sopir nggak ada, tapi dia tahu bahwa papanya dia idolakan banget. Istri saya tuh penggemar saya juga berat. Kenapa? Ya, kita juga harus tunjukkan hidup kita di hadapan dia. Amin, saudara. Suami-suami, istri, jadi teladan buat sesamamu, buat anak-anakmu, keluargamu, buat keluarga besarmu. Nanti kita akan melihat jam 7 di tempat ini penuh dengan jemaat Tuhan. Kenapa? Mereka mau hadir karena melihat hidupmu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. 3 perkara kami dapat hari ini. Untuk datang kepada Tuhan, menyaksikan, melihat secara langsung, nyata dalam hidup kami, dan juga mempercayai apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan ajar kami juga Tuhan untuk menjadi pelaku di dalam kebenaran-Mu, mempercayai kitab suci, dan juga ada hubungan intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga, ajar kami juga untuk menjadi saksi dengan dimulai menjadi teladan. Dimulai dari institusi yang terkecil, keluarga, rumah tangga, bahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari dalam pekerjaan, di gereja, berteman, bahkan berkomunitas, dimanapun kami ditempatkan, ada berkat Tuhan di sana. Dan orang bisa melihat bahwa Yesus ada dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Berkati pelayanan mereka, gereja mereka. Berkati keuangan finansial. Engkau berkati jodoh, studi, pendidikan, pergaulan. Apa saja mereka kerjakan boleh diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.